pemirsa, kembali lagi bersama kami di Liputan Hits Sepekan. Kebakaran hutan dan lahan akhir-akhir ini sering sekali terjadi di beberapa lokasi di daerah Pangkalan Bun, Kabupaten Pekalongan Barat pada tanggal 17 Mei 2023. Tidak hanya hutan, bahkan lahan pertanian para warga di kawasan itu juga ikut terbakar. Berikut kami telah terhubung pada tim lapangan yang sudah berada di salah satu lokasi titik kebakaran hutan, yaitu di daerah pesisir pantai. Halo, apakah dengan rekan Dela sudah terhubung? Bersama saya, Dela Alicia Cantika, melaporkan langsung dari lapangan, tepatnya lokasi kejadian Desa Teluk Bogang. Di sini kita telah bersama narasumber kita, yaitu Kepala Desa Teluk Bogang. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini bisa terjadi di Desa Teluk Bogang? Kebakaran hutan dan lahan ini terjadi oleh sebab dua faktor utama, salah satu iklim dan juga penyebab perbuatan manusia. Khususnya di Desa Teluk Bogang ini sudah hampir 1 bulan lebih tidak terjadi turunnya hujan, ditambah suhu yang bisa kita rasakan itu sangat panas, ditambah lagi dengan perbuatan manusia yaitu pembuangan puntung rokok sembarangan, terus juga pembukaan lahan dengan cara dibakar, itu peristiwa kebakaran di Desa Teluk Bogang ini dapat terjadi. Sebagai Kepala Desa Teluk Bogang, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa Ibu sendiri? Tanggapan saya pastinya dampak dari kebakaran ini sangat besar untuk masyarakat, terutama ekonomi dan kesehatan. Setelah kejadian ini, ekonomi masyarakat pun menurun dan juga banyaknya masyarakat yang datang ke pusat kesehatan itu mengeluhkan mengenai penyakit infeksi saluran pernapasan dan juga banyak penyakit yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Dari dampak yang Ibu sebutkan itu, apa langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan agar kebakaran hutan dan lahan ini tidak terjadi kembali di Desa Teluk Bogang? Pastinya langkah saya mungkin akan melakukan kunjungan kepada masyarakat, terus melakukan bantuan juga kepada masyarakat melalui kesehatan ataupun ekonomi, dan mungkin saya akan melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, terus tidak membuang puntung rokok sembarangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sekian laporan kami dari lokasi kejadian. Kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan Dela. Selanjutnya kita akan terhubung kepada tim lapangan 2, kepada rekan Nova. Silakan. Bersama saya sudah ada salah satu warga dari Desa Teluk Bogang, yaitu Ibu Dija. Baik Ibu, setelah kejadian kebakaran yang melanda Desa Teluk Bogang, bagaimana dampak yang terjadi dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Untuk dampak dalam kehidupan saya sendiri, yang pertama itu pasti asap. Asap sangatlah menyebar kemana-mana hingga anak saya sendiri itu terkena asma karena asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan ini. Itu adalah dampak yang paling menonjol yang saya rasakan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. Dari dampak yang sudah Ibu sebutkan, apakah ada harapan kepada pemerintah untuk pemberian kebutuhan kepada masyarakat? Pasti ada sekali harapan saya kepada pemerintah. Salah satunya adalah menambah pasokan oksigen ke puskesmas, karena banyak warga yang terdampak asma karena kebakaran hutan ini. Selanjutnya harapan saya adalah pemerintah memberikan bantuan tambahan bahan makanan kepada warga, karena bahan makanan warga itu menipis akibat terjadinya kebakaran hutan. Selanjutnya, peran pemerintah yang mungkin sudah dirasakan. Mungkin peran pemerintah yang telah saya rasakan sebagai warga, salah satunya adalah memanggil pemadam kebakaran, sehingga kebakaran hutan itu walaupun terjadi besar tapi tidak sampai menghanguskan Desa Teluk Bogang. Sekian hasil wawancara saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada rekan Nova. Berdasarkan laporan, kondisi kebakaran hutan dan lahan kali ini sangat parah. Maka dari itu, diharapkan agar para warga dapat menjaga lingkungan dan mendeteksi dini agar tidak terjadi kebakaran di lain hari. Sekian liputan di sepekan kali ini. Sampai jumpa pada liputan berikutnya. Terima kasih.